Sebenarnya baterai health kita itu beneran kapasitasnya segitu apa enggak sih? Terutama untuk kalian yang baru banget pakai iPhone atau yang parno dengan baterai health di iPhone kita. Sebelum kita lanjut, silahkan kalian siapkan dulu alat yang bisa kalian gunakan untuk mencatat ya. Karena di video kali ini kita akan berhitung-hitungan. Oke? Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Mas Not. Ya, ketika kita pakai iPhone, tentunya yang terpikirkan pertama kali adalah baterai health. Dimana kita tahu kalau baterai health ini ada pada rilisnya iOS 12. Yang menurut saya memang baterai health ini sangat berguna ya. Tapi juga bisa bikin kita takut gitu. Karena takutnya kalau kita gunakan iPhone kita secara keras, itu baterai health akan turun. Sama seperti Mas Not dulu waktu baru punya iPhone 8 ini yang tiap sore itu pasti ngintip baterai health-nya, takut turun gitu. Karena kalau turun 1% aja rasanya kayak berdosa banget gitu loh. Tapi yang saya bingungkan kok para pengguna Android aman aja gitu ya sama baterai, nggak separno si pengguna iPhone gitu. Contohnya aja kalau seseorang mau beli Android second, pasti yang ditanyakan, "Bang, baterainya masih original apa sudah gantian? Bang, baterainya ngedrop apa belum?" Beda dengan yang mau cari iPhone, kebanyakan yang ditanyakan, "PH berapa bang?" Nggak peduli itu HP sudah berumur, yang penting baterai health tinggi. Yang nggak masuk akal lagi nih, iPhone yang sudah berumur 3 tahun, tapi baterai health masih di atas 90%, bahkan masih 100%. Tapi seller bilangnya masih original. Nah, kemungkinan besar kalau bukan original tapi karena suntikan, bisa juga karena baterai yang sudah gantian. Ya, memang kita dimudahkan dengan adanya fitur kesehatan baterai yang bisa kita akses dengan mudah hanya dengan buka pengaturan, kemudian baterai. Tetapi sebenarnya iPhone kita itu bisa memberikan data yang lebih dari hanya sekedar kesehatan baterai ini. Tetapi memang caranya yang memang agak sedikit susah gitu ya. Contohnya saja kita bisa melihat sebenarnya baterai kita itu sudah di charger berapa kali, kemudian baterai kita itu pernah di charger dan bahkan sampai overcharge juga berapa kali, atau juga baterai kita itu pernah diganti atau belum. Sebenarnya kita bisa melihat di iPhone kita ini, tapi memang dengan bahasa pemrograman yang menurut Mas Not itu sulit ya, karena memang menggunakan bahasa komputer atau coding. Tapi sebenarnya kita bisa mengulas baterai health kita hanya melalui data analisis. Nah, yang kemarin sudah melihat postingan komunitas saya, pastinya kalian sudah menghidupkan data analisis iPhone kalian. Sehingga nantinya kita bisa langsung mempraktekannya bersama-sama. Nah, yang belum menghidupkannya bisa kalian hidupkan dulu. Kalian buka pengaturan, kemudian kalian buka privacy, analisis dan data ya kalau nggak salah. Kemudian hidupkan data analisis. Nah, sebelum kita lanjut hitung-hitungan, ada berbagai macam istilah yang ada di baterai atau di data analisis kita yang perlu kita tahu ya, agar nantinya ketika kita menghitung atau mencatat segala macam itu menjadi lebih paham lagi. Bisa kalian sambil catat ya, biar kalian tidak kelupaan. Yang pertama ada istilah rated capacity, atau dalam bahasa Indonesianya adalah kapasitas yang dinilai. Kita bisa lihat rated capacity yang biasanya ada di GSM Arena atau tabloid pulsa. Yang sebenarnya baterai kita itu lebih besar sedikit dari rated capacity yang memiliki fungsi agar nantinya ketika iPhone kita mati dalam keadaan baterai habis, sebenarnya masih ada sedikit daya yang disimpan di baterai. Fungsinya agar saat pengecasan bisa langsung respon. Kemudian ada max FCC atau full charge capacity. FCC ini sudah kita jelaskan di atas tadi ya, yang artinya adalah kapasitas maksimal pengecasan yang memang akan memiliki nilai lebih besar dari rated capacity. Walaupun lebih besar sedikit saja ya, tapi tentunya memiliki fungsi tersendiri. Kemudian ada NCC atau nominal charge capacity. Nah, NCC ini adalah kapasitas daya maksimal yang masih dapat disimpan di baterai kita sampai terakhir kita melakukan pengecasan.
Data ini pasti akan turun setiap kita melakukan satu kali melakukan cycle di baterai kita. Tapi tidak ijik-ijik drop ya, tentunya harus melalui proses yang panjang. Nah, kemudian ada cycle count yang bisa kita katakan kalau baterai iPhone kita sudah melakukan siklus kerja baterai sampai terakhir kali kita lihat di data analisis. Cycle count ini beda dengan jumlah pengecasan ya, karena siklus kerja baterai itu dihitung jika baterai kita menghabiskan 100% persentase baterai. Jadi kalau kita hanya pakai iPhone kita yang tadinya dari 100% kemudian turun ke 20%, kemudian kita cas dan kita cabut, lalu kita pakai lagi dan sudah menghabiskan 20% lagi, yang mungkin tadinya 60% ke 40%, maka itu dinamakan satu cycle, yang intinya jumlah yang dihabiskan di baterai adalah 100%, bukan jumlah pengecasan. Paham kan ya? Nah, kita buka pengaturan, kemudian kita ke privacy, kemudian analisis dan peningkatan, kemudian kita buka data analisis. Ya, kita bisa lihat di sini kalau banyak sekali analitik yang iPhone cantumkan ya, atau data analisis dari iPhone kita. Nah, kita cari saja untuk log aggregated. Mana log? Karena ini adalah urutannya abjad ya, langsung saja kalian loncat ke L. Bisa kalian lihat di sini 1 2 3 4 5 6 7 8. Ada 8 log aggregated, mungkin di iPhone kalian berbeda ya, bisa kalian cari yang paling baru ya, karena sekarang adalah tanggal 23, ini adalah di bawah yang terbaru ya, 2021 12 23. Kita buka saja. Nah, bisa kita lihat di sini adalah data analitik dari iPhone kita. Banyak sekali data analitik yang ada di iPhone kita. Kalau di sini kita belum bisa untuk mencari yang kita perlukan tadi ya. Ada FCC, NCC, kemudian cycle count, ada juga untuk NCC, FCC, cycle count. Ya, itu yang kita cari ya. Nah, jadi caranya bagaimana? Kita harus memblok ini semua ya. Oke, kita lakukan dulu untuk membloknya ya. Tapi kita harus benar-benar teliti, karena kita tidak bisa sambil memblok terus menyekrol ke bawah. Jadi harus teliti banget kayak gini. Gimana? Capek apa enggak mengeblok seperti ini? Aduh, capek ternyata loh, banyak banget datanya. Mana 3 kali nih tadi hilang. Nah, sudah kayak gini, langsung saja kita salin. Oke, sudah ya. Kemudian kita buka untuk catatan. Nah, kita buka catatan, kemudian kita tempel saja di sini. Nah, oke, kita sudah menyalin data analisis iPhone kita di catatan. Nah, kemudian setelah kita menyalin ini di catatan, kita cari yang namanya NCC, FCC, FCC, dan cycle count. Oke, sudah kalian catat biar tidak kelupaan. Nah, kita klik titik 3 ini, kemudian kita temukan di catatan. Nah, kita cari dulu NCC ya. NCC adalah nominal charge. Nah, nih, nominal charge capacity. Yang ternyata nominal charge capacity-nya sekarang sudah di 1390 mAh saja. Nah, kemarin saya buka masih 1406, sekarang sudah di 1390. Kemudian kita coba cari untuk FCC, max FCC, oke, max FCC. Maksimal FCC-nya adalah 1869. Nah, sedangkan rated capacity-nya adalah 1821 mAh yang biasa tertera di GSM Arena atau tabloid pulsa. Nah, silahkan kalian catat masing-masing ya, karena mungkin iPhone kalian berbeda ya. Kalau Mas Not itu iPhone 8 biasa. Nah, kemudian di sini ada cycle count. Kita cari cycle count. Nah,
cycle count. Jadi baterai dari iPhone 8 Mas Note cycle count-nya adalah 1292. Bukan pengecasannya loh ya, tapi cycle count. Nah, tadinya Mas Note sudah pernah melihat untuk pengecasan iPhone Mas Note ini ada berapa. Kurang lebih sudah 3.500-an ya, 3.500 kali pengecasan. Entah itu full atau enggak full. Nah, itu yang kalau nggak salah begitu. Nah, kemudian kalau ini sudah kalian temukan, kalian tinggal menghitung saja ya. Kalian buka kalkulator. Nah, di sini NCC-nya adalah 1390. Jadi ngitungnya adalah NCC dibanding rated capacity dikali 100. Nah, jadi terlihat lah ya ini ya. NCC dibagi rated capacity kali 100. Oke, langsung saja kita coba. NCC 1390 dibagi rated capacity-nya adalah 1821 sama dengan 076 dikali 100. Nah, coba 76 kan, 76 persen. Coba kita lihat baterai health-nya, apakah benar sudah 76%, yang dimana kemarin itu masih 77%. Setan baterai, ding, masih 77% ternyata. Kemungkinan sebentar lagi ini akan langsung di 76% ya. Atau mungkin ketika Mas Note matikan atau pengecasan lagi, pasti sudah turun ke 76%. Nah, jadi gimana? Udah tahu kan ya? Nah, jadi kalau baterai health kalian mungkin sekarang ada di 90%, tetapi kalau ini dibagi ini dikali 100 ini ketemunya berbeda, kemungkinan sebentar lagi baterai health kalian akan turun ke hitung-hitungan yang asli ini nih. Nah, kalau hitung-hitungan ini berbeda dengan baterai health kalian, kemungkinan baterai kalian adalah baterai suntikan. Nah, kalau hitung-hitungan ini pasti benar nih. Hitung-hitungan ini pasti kemungkinannya benar. Karena ini adalah data analisis langsung dari iPhone kita. Nah, setelah kita tadi belajar bersama-sama, semoga kita semakin tahu tentang iPhone kita ya. Jadi yang mungkin baterai health-nya itu turun secara drastis, setelah menghitung ini kalian jadi tahu ya, sebenarnya memang benar apa memang salah gitu ya. Karena ada yang katanya turun drastis dari 96 baru pakai seminggu langsung ke 90 atau gimana gitu ya. Semoga setelah menonton ini kalian bisa tahu jawabannya ya. Jika kalian masih penasaran dengan iPhone kalian, silahkan pelajari iPhone kalian sendiri ya dengan teliti gitu, karena memang banyak sekali data analisis yang perlu kita baca dengan teliti. Karena di situ tentunya menampilkan data yang sebenarnya. Dan mungkin cukup segini dulu ya video dari Mas Note tentang cara kita menghitung baterai health dan mengenali istilah yang ada di baterai. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe tentunya biar Mas Note semakin berkembang. Semoga video ini bermanfaat dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.